warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua apa kabar? Jumpa lagi di Point of Interest. Jelajahi perspektifmu di Point. Nah, sekarang kita kehadiran kedatangan Kang Hendra. Apa Iya. kabar, Kang? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Kang Hendra ini adalah salah satu pegiat. Pegiat, iya, betul. Pegiat fotografi ya. Iya. Di Bandung. Iya. Dan kalau nggak salah Pernah masuk kuliah juga. belajar di sini juga ya. Pernah. 2007. 2007. Angkatan 2007. Mungkin bisa sapa-sapa dulu dosen-dosen di sini. Oh, maksudnya. Bapak Ibu. Saya inget sama kajurnya, Siapa Pak tuh? Heriwanto. Oh, Pak Heriwanto. Masih. Oh, waktu itu Idola saya itu. idola semua orang kayaknya ya. Pak Heri. Iya, waktu itu sama Pak Heriwanto terus sama Pak Heru ya. Heru. Heru. Masih Pak. Sama Pak Dayarat Pada Rahman. Iya. Oh, itu mah di kamar gelap. Kamar gelap. Ya. Nah, sekarang 2007 kapan terakhir kuliah, Pak? Terakhir kuliah tingkat 3 pertama tuh langsung cabut. Oh iya. Berarti sudah menanam 2 tahun di sini ya. 2 tahun. Terus kegiatannya banyaknya di luar. Tinggalkan di luar. Tapi saya lihat dari portofolionya kayaknya sebelum pas masuk kuliah juga memang udah aktif ya. di luar ya. Jadi aktif itu karena rasa curious aja sih, pengen menemukan sesuatu gitu. Sekarang udah ketemu belum? Belum. Masih mencari-cari. Masih Kayaknya mencari. itu juga yang menjadikan tidak meneruskan kuliah. Kalau tidak meneruskan kerja karena kasihkan cari uang gitu. Oh. Berarti udah kekumpul banyak nih. Alhamdulillah sih kalau kekumpul. Alhamdulillah. Jadi teman-teman, kalau teman-teman tahu ada komunitas di Bandung tuh banyak ya, komunitas fotografi tuh ada semut ya. Ya. Ada kemis Kemis motret ya kan. Terus ada strobis Strobis apa Squad tuh? Bandung, Iya. ada Strobis Bandung. Nah, itu dia. Nah, kayaknya karena Kang Hendra ini aktif di komunitas, kayaknya kita bicarain soal itu aja ya. Kan ya kita Boleh, ngedebatin. asik kayaknya. Nah, mungkin teman-teman juga kan nggak begitu paham ya Iya. tentang komunitas. Penting nggak sih kalau misalnya masuk komunitas itu? Masuk komunitas itu penting, terutama buat yang para pemula ya. Para newbie gitu. Kayaknya untuk masuk komunitas itu bekal untuk menjadi sesuatu nantinya gitu. Itu bisa dapatkan di komunitas. Selain ilmu, mungkin wawasan, juga pengalaman, sharing pengalaman sama yang senior gitu. Dan Itu mungkin sangat jejaring juga ya. Iya, betul, jejaring. Itu sangat bermanfaat banget buat teman-teman penggiat fotografi. Jadi mungkin kalau disarankan kalau newbie mending ikut Iya, komunitas betul. ya. Selain juga kuliah ya Iya, kan. betul. Nah, itu ketika Kang Hendra masuk ke dalam komunitas, kerjaan yang saat ini didapat itu dari komunitas juga dapat ya? Dari komunitas banyak dapat karena linknya saling berpaut gitu. Oh. Biasanya di situ ada teman-teman yang udah jalan duluan gitu. Biasanya minta bantuan buat nge-handle proyek ini, bisa bagi-bagi gitu. Berbagi Rezeki. rezeki ya. Berbagi kue. Iya, berbagi potong kue gitu. Seru. Nah. Berarti sekarang Iya udah. Terus soalnya saya jadi pengen tahu gitu, Mang Mei. Iya. Soalnya namanya kan Hendra Orchid ya, Mang Mei ya. Jadi pengen tahu nih orchid itu tuh apa? Apakah Maksudnya? pemelihara anggrek? Memelihara anggrek enggak sih, cuman seneng aja gitu lihat anggrek, sesuatu yang indah gitu. Oke. Sebenarnya Orchid itu nama brand saya, nama brand jasa fotografi gitu. Namanya Orchid Fotografi. Nah, dari situ mulai branding, lama kelamaan jadi dipanggilnya Orchid gitu. Oh gitu. Jadi Hendra Orchid gitu dipanggilnya. Orchid ya. Tapi itu jadi ini ya, Jadi namanya? Personal ID branding. gitu. Dia Ya, jadi ID. Tuh. Keren sih karyanya kan. Keren. Jadi memadukan antara konseptual fotografi Iya. dengan komersil ya. Dengan apalagi itu ada beauty di Beauty. situ ya. Keren. Nanti mungkin bisa kasih
seminar, workshop Boleh. boleh. kampus ya. Jadi lightingnya kayaknya jago ya, Mang Mei. Iya. Lightingnya masih newbie saya. Tapi kalau bilang newbie kan kita juga ngelihat hasil-hasil karyanya ya. Gak mungkin lah. Nggak mungkin. Masih tahap pembelajaran. Nah, Masih mencari sesuatu gitu. Oh. Kan tadi belum nemu. Belum nemu bener. masih dicari. Masih ada yang dicari gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen lihat nih karyanya Kang Ocit di mana nih? Instagram? Ada di Instagram Hendra Orchid atau nggak di Facebook? Oh. Di Facebook. sama Facebooknya apa? Hendra Orchid juga. Hendra Orchid. Hendra Orchid. Tuh bisa dicari ya teman-teman. Hendra Orchid. Bisa di add juga. Ya, jangan lupa. Pertemanan. Ya, follow. Ya. Oke. Itu aja sih sebenarnya. Apa ya? Berawal kenapa bisa larinya ke konseptual ya yang mungkin yang lain jarang juga yang make ya, walaupun mereka juga ada konsep tapi kadang ya berbeda aja sih kalau ngelihat yang Kang Hendra gitu kan. Nah itu dia berawal dari komunitas gitu. Kalau komunitas kan hunting bareng gitu kan ya, seru-seruan rame. Tapi hasilnya itu hampir keseluruhan sama gitu. Nah kan selalu saya berpikir gimana caranya saya membuat foto itu berbeda gitu dari komunitas yang selalu posting di Facebook komunitas gitu. Kok sama semua gitu. Kalau portrait semua nggak ada yang berbeda gitu. Sehingga saya berpikir kayaknya harus bikin sesuatu yang berbeda gitu. Selain itu juga saya pribadi punya tujuan untuk membranding diri sendiri gitu. Karena pengalaman belum punya gitu kan, circle pertemanan masih sedikit gitu. Gimana caranya saya bisa mendapatkan perhatian gitu. Nah itu penting banget sebenarnya buat teman-teman yang mau terjun di dunia fotografi. Berarti gitu. berawal dari caper ini ya. Nah betul Cari karena perhatian, iya bener. karena waktu zaman tahun berapa ya itu di sekitaran 2010 ke 2012 kan yang posting Facebook tuh kan ramai banget kan, lagi hip-hipnya itu posting foto gitu, nyari like, nah kan seru gitu. Nah akhirnya dari situ juga akhirnya kebuktian gitu ketika saya mendapatkan suatu foto yang berbeda, mendapatkan exposure yang banyak gitu kan, job saya makin banyak. Memang Oke, sengaja. Memang sengaja, karena ya mau membranding diri sendiri itu, karena itu paling penting sebenarnya membranding itu untuk profesi seperti saya gitu. Tapi kayaknya pada tahun itu ya media sosial mungkin nggak begitu hype kan. Iya. Baru Facebook Baru kan Facebook. ya. Belum rame ke Instagram gitu kan. Instagram udah tapi belum begitu. Iya, belum. begitu Dan ramai. orang-orang lebih banyak ke website kan. Website. Nah, kenapa nggak memilih website juga gitu? Kalau dari website itu si target marketnya belum sampai ke situ. Karena masih di range Lebih sedikit. lebih sedikit. Kalau untuk target website itu biasanya ke company profile atau ke perusahaan-perusahaan besar gitu kan, pasti masuknya di situ. Karena saya sendiri sadar diri belum punya pengalaman di situ. Merendah. Merendah dulu. Oke. Akhirnya lari memilih Memilih Ke Facebook. Facebook. Karena di Facebook itu dari level bawah sampai level atas pasti punya Facebook. Betul. Iya sih memang karena memang Facebook mah pada waktu itu pada ya. waktu itu. Walaupun disebutnya jadul ya. Jadul. Tapi sekarang udah beralih ke Instagram. Instagram. Lebih rame mana? Tapi Facebook masih rame nggak nih? Masih di Facebook masih ramai juga. Karena komunitas masih jalan di Facebook sih sebenarnya. Sharing-sharing itu kan di grup-grup gitu kan, grup-grup Facebook itu sharing-sharing masih sharing karya, sharing pengalaman gitu. Dari situ. Kalau di Instagram kan susah gitu kan ngobrolnya, di komen kebanyakan ketutup gitu kan. Oh iya betul. Iya ya masih Iya, terbatas. Iya. Yang
Facebook memang lebih fleksibel ya. Lebih fleksibel. Walaupun jadul tapi masih bermanfaat lah. Nah, saya baca juga sih tentang Kang Hendra adalah co-founder Iya. dari Kamis Motret. Kamis Motret. Betul. Ya. Kenapa mau ikut mendirikan, menggiatkan Kamis Motret? Visi misinya apa nih? Visi misinya sebenarnya banyak banget. Mhm. Banyak manfaatnya yang kerasa sama saya pribadi atau mungkin sama teman-teman yang lain ya. Terutama saya tuh dari Kamis Motret tuh pertamanya adalah kegiatan memotret di hari Kamis. Mhm. Nah, gimana caranya ini bisa jadi sesuatu gitu. Jadi teman-teman itu di Greco pada ngumpul. Ada yang olahraga, main pingpong, ada yang motret gitu, hunting gitu. Akhirnya senior saya Yoga Ogre itu bikin ide gitu. Gimana kalau kita bikin Kamis Motret aja. Jadi ada kegiatan motret, juga ada pertama itu apa sih namanya? Idenya bukan hanya sekedar memotret, tapi si fotografer itu yang paling lemah itu adalah mempresentasikan hasil karyanya. Nah di situ jadi di challenge lah tiap hari Kamis itu selain memotret, malamnya itu si fotografer harus mempresentasikan fotonya di kepada teman-teman semua gitu. Oh gitu. Ya, Jadi jadi fotografer satu persatu. tuh. Jadi ada bedah karya juga ya. Nah betul. Bedah karya juga. Jadi itu melatih teman-teman untuk mempresentasikan hasil karyanya. Kalau yang tidak terbiasa bicara gimana, Kang? Ditulis lewat WA. Lewat WhatsApp. Jadi lewat WhatsApp grup aja ya. itu semuanya harus mau yang udah bisa atau enggak itu harus presentasi semuanya. Oh, harus Jadi bicara harus aja bicara. ya di depan. Apapun yang mau Anda katakan ya silakan katakan. Tidak ada justifikasi, tidak ada bully-bulian gitu. Oh gitu. Jadi tidak ada apaan ini karya Bu? Iya betul. Kalau pertanyaan seperti itu banyak. Jadi misalnya ada kenapa sih bikin fotonya kayak gini gitu. Itu kan pasti banyak pertanyaan seperti itu. Nah di situ harus bisa menjawab. Nah, Defense lah ya. Nah betul. Nah, dari itu bagus juga ya. Iya. Karena setiap pengkarya juga wajib mempertanggungjawabkan karyanya. Iya betul. Betul. Karena yang paling sulit itu adalah mempertanggungjawabkan sebuah karya. Betul. Motret itu mudah. Yang paling sulit ya itu. Oh iya ya benar. Iya, kenapa memilih komposisinya ini? Iya, gitu kan? betul. Ngapa ini lightingnya dari sini? Iya. Selain itu bertahap ke tahun-tahun berikutnya ada sistem ngadu gambar. Ngadu gambar so, kayak ngadu gimana gambar. kayak zaman bahula gitu? Enggak. Jadi kita sistemnya voting. Oh. Di situ nggak ada kata senior atau junior, pemula atau profesional, semuanya sama. Jadi kita kasih tema nih, misalnya hari Kamis kemarin, temanya Rule of Third atau human interest, misalnya. Kita hunting bareng gitu di area yang udah ditentukan, nanti kumpul di satu titik, biasanya kemarin di Circle K depan Sapayoman. Karena sekarang ada revitalisasi menuju museum, jadi kita pindah dulu ke Cikapundung. Jadi setelah hunting, kita ngumpul bareng nih, masukin ke HP si hasil fotonya, kita taruh. Nanti kita aduin nih satu-satu fotonya. Satu misalnya foto si A sama foto si B. Nanti kita voting nih. Misalnya Mana yang yang disukai. yang menurut disukai. Itu seru banget tuh. Walaupun fotografer profesional bisa kalah sama newbie. Atau sebaliknya gitu. Berarti lebih ke beradu momen ya. Beradu momen, nah, capture keberuntungan. momennya. Juga lebih ke ya skill juga bisa dilatih sih di situ. Iya, betul. Kelihatan gitu yang bisa mempertimbangkan sebuah momen pada hari itu gitu. Ketika kita tangkap dengan kamera, kalau beruntung ya pasti bagus. Itu di situ. Jadinya belajar ini juga Mang Mei, belajar untuk menerima Iya. legowo, Iya betul. berlapang dada. Berlapang dada. Kadang-kadang Milik. kadang-kadang kan suka ada yang ngenes gitu seniornya. Aduh orang eleh deui gitu.
Tapi dari situ asiknya situ sih. Jadi semuanya demokrasi yang sebenarnya gitu. Iya. Ah, Oke. Iya. Dan di situ Seru juga itu. kita bisa ngelihat apa? Mencari ide-ide baru mungkin Iya, ya. betul. Walaupun misalkan ini newbie nih tapi menang gitu kan. Wah, ini Apa perspektif. sih? Iya, betul. Oke. Kok oke. kenapa Ibu bisa menang gitu gitu. Itu kan nggak hanya sekedar teknis gitu. Mungkin Iya, oke. mungkin feeling si newbie itu lebih kuat pada hari itu gitu kan. Tapi nggak ada ya Nggak yang ada. di belakang nomor rekening. Kalau gitu ada sih bercanda gitu kan. Kadang-kadang suka ada ancaman awas yang mau milih orang gitu. Oh. Awas mau ngacung gitu. Oh, itunya Itu- ngacung Heeh, sistemnya. Siapa yang suka ini? Gitu, penting. langsung, oh, Karena oke. itu dapat hadiah. Mm-mm. Oh, gitu. Heeh, kita Jadi punya- nggak ditulis, nggak akan ketahuan siapa. Kayak yang- arisan gitu. Heeh. Tapi mereka tahu ketika adu gambar ini bahwa ini karya siapa, ini Enggak. karya siapa enggak? Oh, Nggak tahu. Oke. Jadinya nggak Kecuali diketahui. yang tahu HP-nya misalnya. Oh ini HP si ini misalnya. Oh. Oke. Oke. Itu seru banget biasanya. Pas adu gambar itu. Oh, itu hadiahnya ada. Hadiahnya ada. Biasanya dari sponsor atau gimana? Sponsor. Kita punya beberapa sponsor gitu. Nah, gimana itu komunitas mengajak sponsor masuk ke kelompok gitu kan? Biasanya sponsor kan mungkin lihatnya yang besar, Yang besar. Iya. besar gitu. Karena ini kan pergerakan non profit ya. Jadi kita hanya mengandalkan jejaring pertemanan itu dari komunitas-komunitas yang lain gitu. Jadi teras lah. Teras. Iya, terus. Keren ya. Bagus tuh. Bisa Ditiru. coba ditiru. Coba nanti kita terapkan di pembelajaran fotografi formal kali ya. Yang penting coba datang dulu aja, ikut aja. Diundang Free. sama Kang Hendra, coba ya. Free tiap hari Kamis itu. Hari Kamis jam berapa, Kang? Hari Kamis biasanya jam 3. Jam 3. Nah, bisa 3. bisa dipantau kok di Instagramnya di Kamis Motret. Kamis. Iya. Dikira teh tadi teh adu gambarnya si fotonya masukin dulu ke HP. Iya, sahan. Saya tuh udah kebayang gitu kan. Aduh seberapa kali tiap minggu kudu meuli handphone. Rusaknya tiap minggu. Iya. Terus jeung emosi teh Iya, ngadu lah teh. Terus diadukun tuh seragam. Oh, jadi boleh ya Iya, boleh. umum Umum, itu umum. terbuka untuk umum ya, boleh masuk. Tapi kalau misalnya hanya sesekali, saya mau nyoba dulu deh, boleh. Boleh datang aja. Kalau nggak ikut ngadu gambar juga hunting barengnya boleh. Biasanya sih selain ngadu gambar tiap akhir tahun, awal tahun gitu ya. Saya lupa lagi tepatnya. Ada jadi si foto-foto yang itu dimasukin ke pameran. Oke. Di pameran kita dipamerin. Keren juga. Berarti ya. yang terpilih semua disaring lagi Misalnya untuk lagi masuk ke pameran. masuk pameran Pamerannya Apa per dia? tahun atau? per tahun. Oke. Keren ya. Kalau misalkan ada yang berminat nih, misalkan pingin ikut ke Kamis Motret, kemana nih mesti kita? Tinggal kontak DM adminnya aja. Oh gitu? Nah, DM ke admin nanti dimasukin ke WA grup Kalau misalkan di IG apa nih? Kamis Motret. Kamis Motret. Motret. Nah, Kenapa Kamis. sih milih Kamis? Mm-mm. Kenapa nggak Jumat, gitu Sabtu, Minggu? karena mungkin kebetulan pada hari Kamis itu orang-orang lagi pada santai gitu. Oh, ininya ya. Biasanya yang karena di awal-awal. yang awal itu. Karena biasanya Sabtu Minggu itu fotografer pada kerja. Ah, iya benar. Justru saya mah nganggur Sabtu Minggu tuh biasa. Oh iya. Karena Fotografer kebanyakan kan mah hari sibuknya. hari itu sibuknya. ya. Kebanyakan kan yang fotografer wedding, fotografer dokumentasi gitu. Yang nyari cuannya di situ gitu. Tapi Kamis Motret mah ini ya gayanya apa? Street fotografi. Street ya? fotografi. Nah kalau untuk misalkan kumpul nih, biasanya Kita punya kantornya di Greco, apartemen Greco. Greco tuh, Green Kosambi. Grand Kosambi. Nah, Yang di seberangnya ya. yang Seberangnya jalan ini apa? Seberangnya pasar. seberang pasar, nah seberang bubur. Betul. Nah di lantai UG, Oke. lantai UG. Nah, Udah tapi ada sekitar. kalau untuk kumpul biasanya sih kemarin di Circle K depan Sapoyoman, karena itu
pas banget sentral gitu, tengah-tengahnya kota Bandung, titik nolnya gitu. Oh iya. Nah, jadi lebih mudah di situ nongkrongnya Titik gitu. nol mah di sana, Pak. Di- mana? Pinggir di ini apa Jasa Seberang. Marga. Ya deket banget kan pinggir jasa marga, sisir kali kayak gitu. Ya masih hitungan lah, Masih nih, hitungan. melenceng satu Berapa derajat meter lah lah ya. gitu. Agak rolong setik gitu. Sama kita punya sekretariat juga satu lagi di Pasar Cikapundung. Pasar Cikapundung sebelah mana? Di lantai 3 Indigo Film Lab. Gitu. Nah, Oh. oke. mungkin bagi rekan-rekan yang pingin ikut bisa coba ke Gabung ya, Ya. ke Kamis Motret. Cikapundung Cikapundung. Sama di Indigo ya, Iya, Indigo sama sama di di Geko. Iya. Oke. Itu Kamis Motret. Sekarang Strobo apa? Strobo Bandung ya? Strawberry Squad Strawberry. Bandung. Strawberry Squad. Squad Bandung. Nah, komunitas seperti apa ini, Kang? Kalau Strawberry Squad Bandung itu komunitas kecil sih sebenarnya. Hanya penghobi fotografer yang hobi main strobis. Strobo lighting ya. Strobo. Jadi nggak terlalu lebar sih kalau strobo lighting kan kita mainnya Lebih spesifik studio. ya. Kalau strobis lebih spesifik gitu. Karena dulu masih kita pakai flash kecil gitu. Yang pakai baterai A2 AA kali gitu. Ini mah mereknya. Enggak, kali nggak merek. Oh, nggak merek ya. Oke. Pakai baterai yang kecil itu yang kayak buat remote gitu, buat terjam dinding lah. Nah dari situ terbentuklah komunitas kecil yang suka hunting main strobis gitu. Berapa orang itu kan biasanya kalau hunting? Itu kalau huntingnya nggak netep sih, karena kita punya kesibukan masing-masing. Tapi kalau hunting seru-seruan bisa sampai 10 sampai 20 orang gitu. Lumayan lah. Nah, Tapi lebih larinya ke apa nih? Model. model ke model. portrait. Ya itu dari main strobis masuknya ke konseptual. Oh, itulah Oke, jadi itulah. berkembang. Jadi berkembang. Kang Hendra tuh. Iya. Konseptual. Oke. Karena kalau strobis doang kayaknya cukup nggak spesifik gitu. Cuman main lighting asal terang gambar ada gitu kan. Tapi kalau dengan menyatukan antara strobis dan konseptual hasilnya lumayan enak gitu kan. Jadi nggak hanya gambar asal terang gitu. Iya, betul. Itu asal herang cekas dengeras. Ah, betul. Ini pengen dijelasin nih. Mungkin teman-teman nggak sebagian mungkin belum paham nih ya, strobis itu apa, strobo lighting itu seperti apa konsepnya. Apakah dalam satu jepretan si flash itu nyala berkali-kali atau Cuman misalnya, sekali. atau cuma sekali kita bisa layering gitu Iya. kan, seperti itu. Gimana, Kang? Kalau untuk strobis sebenarnya yang dimaksud dengan strobis itu adalah memotret menggunakan flash eksternal secara offshoot. Itu gimana? Offshoot Di luar tuh, dari iya, di luar dari kamera. ya? nggak dipasang di atas Iya. kamera Nah, gitu. itu supaya Oke. tahu nih kan. Ya, terus gimana? Jadi dengan caranya? dengan memakai teknik strobis itu kita bisa menempatkan lighting sesuai yang kita harapkan. Oke. Jadi- Misalnya di sudut ini. Jadi kan untuk lighting itu ada beberapa karakter, mulai dari side light, fill light gitu kan, Top sama light. top light gitu kan. Seperti ini kan sebenarnya bisa dimasukin, kalau lampunya secara offshoot disebutnya bisa strobis juga. Oh, oke. Oh, gitu. Oke. Cuman mungkin ini lebih larinya continuous. Continuous, Ya? Continuous. Soalnya kemarin ada mahasiswa kita juga yang TA tugas akhir itu tentang strobo lighting, Strobo lighting. gitu. Mungkin jadi nanti podcast ini bisa jadi rujukan nih. Iya. Oh, kalau mau belajar strobo Strobis. lighting ketemu Kang Hendra. Boleh dengan senang hati. Asal bilang aja Iya. fotografi Unpas. Iya. Aman. Aman katanya. Jadi kelebihannya strobis itu adalah mempermudah dalam proses pemotret. Mempermudah dalam proses Karena ya. pertama dia tidak memakai colokan listrik. Tenaga listrik, tidak memakai tenaga listrik. Cuma Jadi baterai doang. Baterai. kita bisa menggunakan teknik strobis itu dimanapun kita memotret. Dalam rumah, di luar rumah, depan jalanan, itu semua bisa.
lebih simpel. Iya, dengan strobis misalnya di pinggir jalan pun bisa berasa di studio. Oke. Kayaknya harus workshop. Berarti. Nah, boleh. Seru kayaknya. Nah, biasa ketika misalkan bikin strobis nih, Ya. apakah cuma satu place atau bisa beberapa place gitu kan? Dengan strobis itu bisa beberapa flash sih sebenarnya. Multi lighting ya. Bisa mix light juga. Itu tergantung konsep yang akan kita buat. Oke, balik lagi tuh. Konseptual. Konsepnya. Oke. Kita mau bikin pemotretan model glamour nih, Iya. dengan gaun yang panjang gitu Iya. ya. Terus tapi di pinggir jalan, misalnya Iya. di trotoar. Nah biasanya taruhlah di Braga lah Iya. ya. Kira-kira perlu Berapa place? titik? Yang pertama itu kita bikin konsepnya dulu. Mau bikin foto seperti apa hasilnya? Apakah dramatic lighting? Dramatik kayaknya. Nah, misalnya dramatic lighting, berarti kan antara ada terang dan gelap. Betul kan? Di situ mau si gaunnya mau ditonjolkan atau enggak? Tunjukkan. Nah, berarti kan ada beberapa lighting yang mesti disiapkan. Oke. Flash yang harus disiapkan. Mulai dari memberi cahaya kepada subjek utama, kepada gaunnya, juga untuk ambience light-nya. Ambience juga Ambience. diperhatikan. Iya, betul. Oke. Misalnya kalau mau agak sinema, mungkin dikasih flare. Berarti nembak dari belakang modelnya gitu kan, berarti siapkan juga itu lightingnya. Ada backlightnya juga Ada ya. backlightnya. Oke. Untuk suasananya misalnya dikasih gelap, misalnya sumber cahaya utamanya mau dari mana, itu kan bisa membuat suasana jadi dramatik gitu. Oke. Terus balik lagi mungkin tergantung si ininya juga ya, bajunya juga. Iya, betul. Warnanya. teksturnya. Terus kita pingin ngelihat si ininya, bajunya itu berapa meter nih panjangnya? Nah, 10 meter. Kebayang. Aduh. Nah, terus tadi guide numbernya si flashnya itu berapa? Guide numbernya ada yang biasanya sih dari 60 sampai 100. 60 sampai 100. Si GN-nya itu yang flash kecil itu. Tapi kita ngakalinnya pakai modifiernya. Kan sekarang banyak modifier yang softbox kecil gitu. Kalau dulu sih masih jarang. Jadi saya sendiri DIY gitu. Bikin dari plastik ciki. Oh, oke. Beneran. Hah, kayak gimana tuh, Kang? Jadi saya copotin reflektor yang dari strobo rumahan tuh, yang strobo itu. Terus dalamnya dibungkus pakai plastik ciki. Oh, biar terjadi adanya Refleksinya jadi reflektor ya. Jadi Lebih menyebar. Jadi ya. kalau secara logika sih GN-nya nggak nambahin. GN-nya tetap, cuman intensitas cahayanya lebih nambah. Oke. Pinteran. Jadi reflektor ya. Iya, betul. Nah itu biasanya yang ide-ide brilian itu ketika kita tersudut. Iya, betul. Tersebut Kepepet. kepepet karena dulu flash kecil aja harganya mahal. Mahal banget. Punya 2 aja udah alhamdulillah gitu kan. Terus sekarang kebeli lah ya. Kebeli gitu. Udah keren gitu. Kang Hendra, kalau di Orchid bisa ini nggak magang-magang gitu? Magang-magang banyak sih yang magang. Beneran? Anak-anak SMK gitu. Oh iya. Nah, Kalau ini mahasiswa nih. Kita gimana? kalau mahasiswa belum kayaknya. Nanti bisa dibicarakan sih. Oh, oke. Ya sekarang aja bicara. Iya, langsung aja lah. Ini soalnya kan mau semester baru. Oh iya. Mahasiswa yang masuk ke semester 7 tuh kayaknya nyari-nyari nih di mana mau bisa magang gitu kan, kerja profesi. Nah, kalau misalnya tertarik tentang konseptual fotografi, mungkin bisa. Kan? Boleh. Ya. Akan bisa mungkin bisa kemana nih? Ini saya dari tadi bisa tapi bisa kemana sih? DM aja. DM aja aja. di Instagram. Oke. Atau ke Facebook juga bisa. Oke, siap. Tuh teman-teman, pokoknya kalau misalnya tertarik dengan komersial fotografi, konseptual fotografi, hubungi Kang Hendra. Karena selain ada ilmu banyak nih tentang lighting, juga tentang komunitas. Tentang komunitas.
Jejaringnya banyak nih. Dalam artian jangan takut dengan gear minim. Tapi Bener. ya Nah, Itu yang tadi aja Iya. bisa dari kepepet. Betul. dari kepepet gitu kan. Dengan bermodal 2.000 ke warung we gitu. Beli ciki. Kenyang iya. Iya. Dapat alat gitu. Bisa Kalau kayak kepikiran. kalau untuk gear sih rasanya saya sendiri gitu ya belum punya gitu gear yang layak gitu ya disebut gear mahal gitu ya. Saya masih pakai gear-gear biasa kok gitu untuk kerja. Ya itu maksudnya kita bisa memaksimalkan Ya, betul. alat yang ada gitu. Maksimalkan alat yang ada. Yang penting mah Dengan- kreativitas ya. Ya betul, kreativitas. Dan jangan lupa beli ciki. Beli ciki. Oh ini iklan ciki kayaknya. Beli ciki 2.000-an ya. 2000-an. Enggak tuh yang goceng yang agak gedean Oh, gitu. iya. Oh iya. Oh iya. Tapi mungkin sekarang mah udah banyak ya kita bisa beli aluminium foil Iya, yang betul. gulung gitu kan. Gulung. Udah mulai banyak yang jual sekarang. Tapi mungkin beda nggak sih sama atau ininya bikin Sama aja, intensitasnya? Karakternya beda sih. Pasti beda ya. Ada tingkat neatnya gitu. Oh gitu. Nah, tingkat neatnya beda. Ini dia. Nih ya. Jadi kalau ciki itu entah dia berbaur antara aluminium dan plastik gitu ya. Dan minyak gitu. Ya mungkin dan MSG. jadi dan itu pecin. Itu dulu juga saya seringnya diledekin gitu, tapi kan hasilnya kelihatan Oh, sendiri gitu. bagus. Kok bisa gini gitu. Oh gitu. Yalah nanti Tapi- kita cobain ya. Teman-teman tuh boleh nanti. Beli ciki. Nah selain tadi Srobi Squad, sekarang Kemis semut. motret, Kemis terus- motret. Sekarang semut. Semua. Iya. Iya, KSM. Nah KSM ini komunitas yang seperti apa Kang? Beda dengan yang lainnya kan? Atau masih Atau tetap masih tetap hunting dan atau membaurkan dua itu antara street Kalau- fotografi dengan Kalau di semut foto itu kayaknya lebih ke komunitas hunting ya. Jadi apa komunitas yang berawal dari semut foto yang ada di BEC. oke. Nah, saya tahunya itu sih. Kalau nggak Jadi- salah itu teh yang dulu mah pernah tiap tanggal 7 ya huntingnya tuh. Kan kebetulan Jadi saya sebulan beberapa sekali. kali bikin workshop di KSF juga gitu. Jadi tetap kegiatannya mah hunting bersama. Hunting Hunting bersama. Tapi ada presentasi karya atau pameran bareng. Ada sih. Kemarin kebetulan ulang tahunnya tuh saya nggak datang sih kemarin. Kebetulan pas bentrok. Jadi pas setiap ulang tahun tuh ada pameran. Setiap ulang Setiap tahun. ulang tahun. Itu dipilih, dikurasi. Ya dikurasi juga. Oh, ternyata banyak ya komunitas fotografi di Bandung. Makanya ini jadi selesai kuliah. Jadi nggak kuliah lagi karena keasikan berkomunitas kayaknya ya. Kasihkan nyari duit sebenarnya. Keasikan nyari duit. Tapi sebetulnya komunitas itu membantu untuk mengembangkan. Iya betul. Kalau yang saya rasain sendiri sih ada beberapa experience yang saya nggak dapetin di misalnya di kampus gitu atau di tempat kursus yang lain gitu. Oke. Jadi seiring kita bergaul di dalam komunitas kita dapat ilmu yang banyak. Mungkin lebih Contoh, aplikatif. lebih Iya aplikatif. dan mungkin biasanya atas keterbatasan sih ya. Ya, Tapi betul. kita ingin menghasilkan sesuatu yang Sesuatu yang berbeda lebih. Ya. dan lebih, gitu kan? dari keterbatasan itu kita kadang-kadang rasa curiosnya lebih tinggi gitu. Oh. Kita penasaran si bapak ini kok bisa motretnya kayak gini gitu. Kita kan deketin gitu kan, lebih instan, ketemu ngobrol gitu kan. Dan di situ kita gak kerasa juga dapat ilmunya. Karena di Bandung khususnya fotografernya nggak pelit-pelit ilmu kok. Oke. Nah, betul. Soal itu tuh pelit. Saya biasanya kulitnya kayak dompet. Oh iya, tapi memang meskipun datang dari komunitas atau maksud saya lahir dari komunitas ataupun dari pendidikan formal, kayaknya curiosity itu harus Harus dibangun. ya. Harus dibangun. Harus dibangun. Tapi biasanya lebih cepat dibangun ketika kita dalam kondisi terdesak. Iya.
kepepet. Kepepet. Kadang-kadang kita juga sering kepepet gitu ya, misalnya tadi kita ngomongin tentang kepepet gitu. Kita dengan berkomunitas itu kepepet itu sangat terbantu. Jadi kayak saya pernah gitu ngalamin ketika dapat proyekan gitu, yang saya belum menguasai itu, saking kepepetnya pengen gitu, akhirnya saya bisa minta bantuan gitu, tolong bantuin lah, ini kita teman-teman komunitas gitu, kita bentuk tim gitu, teamworknya jalan, ada yang udah terbiasa dengan proyek itu gitu, ya dengan terpepet itu kita bisa minta bantuan ke teman-teman komunitas gitu, dengan berkomunitas itu. Karena kalau komunitas mah biasanya brotherhood ya. Ya. Rasa persaudaranya tuh tinggi kan. Iya betul. Dan skillnya juga tiap orang itu berbeda-beda. Ya, saling melengkapi. Ya, Saling melengkapi. Dan mereka juga nggak pada pelit ilmu juga gitu. Iya betul. Oke. Mungkin udah ada kepikiran lagi Kang mau Menurut- founding, mau menemukan komunitas yang bagaimana lagi nih setelah ini? Kalau menemukan komunitas kayaknya seiring waktu gitu ya, pasti kita ketemu dengan komunitas-komunitas baru gitu. Karena di Bandung juga semakin hari makin banyak komunitasnya gitu. Dari mulai street photography, komunitas modeling gitu, Betul. itu bertumbuh gitu. Nah yang paling penting itu adalah kita menjaga silaturahminya gitu. Gitu kan. Iya, konsistensinya Iya, juga konsistensinya. ya. Karena kan Kamis Motret, terus apa namanya Strawberry Squad Iya. sama Semut itu Iya. termasuk yang udah lama juga Udah ya. lama. Iya. Dan Di mereka udah sudah terbentuk gitu ya. Betul. Juga kan yang paling senior ada Puff ya. Ada POV juga gitu, kayaknya Bandung mah untuk komunitas fotografi udah oke. Iya udah oke. Tapi saingan gimana nih Kang? Saingan antar fotografer di Bandung? Kalau persaingan wah ketat banget. Ketat banget. Makanya dari tapi itu, sehat kan? Sehatnya nih. ada yang sehatnya ada yang enggaknya. Itu mah lumrah lah, udah pada tahu gitu kan. Nah, makanya dari itu kita pentingnya untuk membranding gitu. Membranding jasa kita bagaimana sekuat apa gitu kita bisa bersaing di fotografi Bandung, misalnya di jasa fotografi Bandung misalnya. Dan mungkin lebih ke jeli kita untuk mencari celah Iya betul. yang berbeda dari, Iya betul. karena pasti di komunitas tuh keren banget ya, Iya. banyak banget gitu kan. Iya. Oke. Membranding itu susah loh. Ya makanya saya dengan saya pribadi gitu, saya main di konseptual gitu. Tapi kan Tapi pasti Pasti- banyak saingan juga konseptual. Saingan pasti ada, cuman ciri khas itu pasti punya oke, masing-masing gitu. trademarknya. Ciri khas. Ciri khas. Ciri khas. Gimana caranya menemukan ciri khas Kang? Buat temen-temen nih yang lagi mencari-cari jati diri. Jangan berhenti buat experience nyari. Oke. Pengalaman diperbanyak Iya, ya. banyak. Oke. Tapi yang lagi tren nih sekarang konseptual fotografi yang ada di komunitas Bandung nih, yang seperti apa sih? Mungkin banyak yang masih ke tema budaya misalnya. Kita bikin sebuah konsep kayak misalnya tentang apa legenda-legenda gitu. Sangkuriang. Ya betul. Gitu ya. Terus apa namanya Dayang Sumbi. Yang Sumbi gitu misalnya. Oh. Ada yang tentang pewayangan. Pewayangan banyak kan dari mulai siapa sih yang Kurawa itu? Nah, Kurawa kan banyak gitu kan. Terus yang boga lakonnya itu siapa Omay? Siapa? Semar. 5 itu teh. Oh, Pandawa 5. Pandawa 5. Kan itu kan karakternya banyak juga 5 orang gitu kan. Oh. Selain karakter kan kita bisa nyantumin tentang ceritanya gitu. Oh, pokoknya ada narasi di situ. Ada narasi. ya. Jadi pesan apa yang mau disampaikan dalam konsep fotografi itu. Karena intinya dari konseptual adalah penyampaian pesan dalam sebuah foto gitu. Oke. Oke. Biasanya target audiensnya, target marketnya siapa Kang? Kalau untuk saya pribadi sih Priwet atau apa nih? itu bercabang ya. Jadi misalnya dari personal photoshoot. Jadi kan biasanya kalau personal
ada yang tolong fotoin saya di sini dong. Ada dengan baju-baju biasa gitu kan. Tapi dengan lihat portofolio saya, kayaknya saya pengen pakai kostum ini dengan baju ini kayak keren gitu, misalnya Cinderella gitu, atau enggak bikin jadi peri-perian gitu, atau bidadari gitu kan. Targetnya seperti itu kalau saya sendiri. Atau enggak masuknya ke prewedding. Di si prewedding itu saya bikin sebuah foto session yang bercerita gitu. Oke, foto story ya. Ya, foto story. Karena foto story masuknya ke konseptual fotografi. Kita buat peraknya gitu kan. Foto shootnya kita bikin, mood boardnya seperti apa, kostumnya seperti apa, dan hasilnya mau seperti apa gitu. Oke. Nah, dengan seperti itu juga itu kan masuk ke masalah budget kan. Budgetnya bisa kita naikin lagi gitu kan anaknya. Nah, jadi masalah budget nih, berapa sih kisarannya kalau Kisaran pengen foto gitu? Ya antara lah, Kalau segini sampai segini gitu. Kalau detail nanti WA aja. Kalau untuk budget misalnya bisa ngobrol langsung aja. Jadi bisa diatur. Bisa diatur. Kang punya budget segini bisa nggak gitu ya? Nggak bisa, kalau itu mah cuma satu shoot aja. Gitu. Nah, terus selama pengerjaan konseptual foto, ada yang paling sulit nih? Konsep apa yang Konsep pernah? apa yang pernah Paling sulit itu kemarin di Kampung Gajah aku bikin apa ya, kayak terbang-terbangan gitu. Si gaunnya dengan panjang 5 meter. 5 meter ada 6 biji. 6 meter. Iya, 6 meter, 5 meter Dari dan 5 meter. Daunnya. ada dengan 6 pieces. 6 piece ya. 6 my piece God. apa? Yang 6 helai ya. 6 helai. Oh, 6 lapis. Ya, selain susahnya di lokasinya juga di situ sangat horor gitu. Iya kan? Udah terbengkalai ya? Terbengkalai. Belum angin nih. Belum angin. Emang konsepnya horor-hororan gitu? Enggak sih, sebenarnya sayanya mau pet-pet aja. Cuman salahnya saya nggak ngobrol sama modelnya. Ternyata modelnya indigo. Oke. Jadi pada pemotretan itu katanya pocong pada ngeliatin. Allah. Pocong kunti pada ngeliatin. Hoyong di foto mah. Iya kayaknya. yang jika nu di Asia Afrika. Ya, di Amerika. Kang ngiringan. Double yang lebet medsos. Oh gitu. Jadi apa sih modelnya ngasih tahu gitu pada Ya, saat betul. itu tuh ada itu gitu. Terus sama yang saya bikin di air terjun Di air terjun mana nih? di Curug Ciluluwi Opat, Kang Mei mungkin Oh tahu. iya, CIC ya. Itu yang naik ke atas. Iya. Terus kita masuk ke belakangnya air terjun nih. Oh, iya. Lewat jembatan bambu. Jembatan bambu. Itu saya sampai ngorbanin kamera sama lensa. Kenapa? Ke air. Oh iya, dari situ kan si ininya lebih saking pengen motret di situ gitu. Udah nggak peduli gitu. Kamera sama lensa kebasah udah nggak peduli. Dapat udah. Nah, sebenarnya dari obrolan yang barusan kita bisa tahu ya budgetingnya seperti apa gitu. Mahal artinya. Iya. Udah sampai mengorbankan kamera dan lensa. Udah Kalau lensa itu sih kamera kayaknya lebih ke apa ya? Kledor kayaknya. Ada asuransi nggak? Kan? Enggak. Nggak ada. Aduh karunya. Aduh nggak ada asuransi. Tapi sebetulnya dalam proyek pemotretan itu dipikirkan nggak ada resiko-resiko yang nanti ada budgeting resiko gitu. Atau budgeting lokasi nih. Budgeting resiko harus ada sebenarnya sih. Kita pertimbangkan gitu ya. Kesulitan di lapangan seperti apa misalnya, ataukah kayak kita motret di hujan-hujanan gitu kan. Kadang-kadang saya suka mikir gini sih. Kita apa aja harganya sekian gitu. Kita masukin misalnya nominal berapa, harga ongkos servis berapa sih. Nah itu paling penting. Kalau kondisi di lapangannya misalnya agak susah ya, itu harus Harus ada ya budgeting itu. Nah itu teman-teman nih, kalau misalnya udah mulai masuk ke project-projectan, nerima project, jangan lupa nih nyisipin budget untuk risikonya Iya, ya. betul.
Karena dia juga pekerja. Ya, karena kalau saya pribadi seringnya totalitas gitu. Harus totalitas. Sampai kemarin terakhir kamera yang saya punya tuh jatuh dari air terjun. Sama sayanya. Aduh, sama Kang Iya, Nur. jatuh Berarti ke bawah. sebenarnya si kamera mah nggak jatuh ya, Jatuh. cuman ke bawah gitu. Ke bawah sama Ke bawah fotografernya gitu. Bener, ke bawah. Fotografernya jatuh, kamera kan nyalip ke bawah. Jadi air terjun itu posisi lagi ngerekord tuh. Alah. Dengan lensa panjang yang putih itu. Di bawahnya ada batu, jadi ngerekord ke bawah, truk. Di batu di bawah, Lebar. retak hasilnya. Nah, kalau misalkan terjadi hal seperti itu, apakah itu budgetingnya ditanggung kita atau emang udah? Itu sih udah diperkirakan. Jadi ada sekian persen masuk dari potongan dari nominal Project. nilai project. Ada potongan yang untuk perbaikan kamera atau servis kamera sekian. Jadi nggak hanya satu project sih. Misalnya kita dapat 5 project nih. 5 project kita ambil misalnya 10% per projectnya gitu. Jadi ketika kamera rusak itu nggak kita ambil dari satu project aja. Ada Tapi 10% di saving ya. Saving dari Oke. proyek yang lain ya. Karena kalau kita ngambil dari satu project aja itu kayaknya berat banget. Pasti. Nggak ketutup Nggak ya. ketutup. Tapi dengan kita bisa memanage seperti itu, misalnya udah sebulan ini dapat 10 project, jadi kita pas eksekusi itu nggak takut, totalitas aja gitu. Oke, karena kita udah saving. Iya udah saving kayak bawah. Betul. Berarti tadi Mei 5 project ketutup. Iya. Putih itu. Itu 5 project, satu project itu cuman menyisikan 10%-nya. Kebayang? Iya. Itu nilai projectnya pasti gede. Tapi bisa diatur. Bisa Tapi aja. biasa aja. Nominal nggak kaku kan? Nggak kaku, bisa digoyang, bisa digoyang. Bisa Bisa digoyang. digoyang. Bahkan bisa miring ketika Bisa miring. jalannya miring juga. Aduh, seru juga ya ini obrolan kita dengan Kang Hendra Orchid nih. Bagi teman-teman, sekali lagi, kalau mau KP, magang, silakan Kang Orchid. Kang Hendra ini sudah mau lah ya Ya, bargaining. boleh. Boleh lah, bisa diatur. Silakan yang mau tertarik kepada konseptual fotografi ya, yang mau mengasah lightingnya, kayaknya ini orang yang tepat nih untuk kita datangin, ya nggak? Nanti pokoknya lihat-lihat di mana Instagram, Instagram. ada. Hendra Orchid, Iya, betul. sama Nanti juga Facebook ya. kita insert di sini juga yang Karya-karyanya ya. karya-karya. Boleh. Karya-karyanya Kang Hendra. Terutama yang itu ya, yang perjuangan di Curug Tilu lebih Iya boleh. Iya itu penting. Iya, itu. Kayaknya pengen tahu. Tapi Atau sama yang di Kampung Gajah kayaknya itu lebih menarik nih. Kalau misalkan betul. Pengen lihat ya orangnya. Boleh. Tapi tadi penasaran juga Kang. Tadi pas jatuh ya, Ya. itu sempat ke-record kan? Ya. Itu ada. Ada rekornya ada, aku simpan. Tapi sebentar lah, ini sedikit lagi lah ya. Ini durasinya agak panjang nggak apa-apa lah Nggak ya. apa-apa. Katanya Kang Hendra juga adalah DOP Iya betul. dari video musik. Iya. Keren. Video musik mana aja nih? Terakhir saya ngegarap Koil, Kuburan sama Dul Sumbang. Dus. Preman Pensiun. Dul Sumbang juga. Iya. Ternyata ya. Oke tuh. Nah, ini kayaknya teman-teman kalau misalnya tertarik kepada DOP, nah DOP kan Iya. Sini fotografinya harus kuat ya. harus Iya kuat. betul, karena itu apa hasil dari saya belajar fotografi konseptual. Dan bisa dimanfaatkan di Dimanfaatkan di video. Nah, tapi sampai sekarang masih terima ya job itu. Masih. Wah,
Nanti kita sharing-sharing lagi ya Kang ya Siap. tentang itu ya, Siap. DOP Tentang ya. DOP-nya ya. Khusus DOP karena kayaknya DOP itu kan harus kuat di fotografi, nah Iya, itu yang betul. harus kita bahas. Oke, Kang Hendra, ini makasih banyak loh ya Iya, sudah hadir di sama-sama. sini. Udah diundang di sini. Jangan kapok Sudah. pokoknya. Iya, ya. siap. Sudah mau meluangkan waktu. Siap, dengan senang hati. Ya kalau senang nanti besok datang lagi. Oh, besok saya ada jadwal kerja. Tuh kan. Oh, udah langsung ditolak Udah di duluan. booking. Buat teman-teman yang tertarik bergabung dengan komunitas fotografi yang ada di Bandung, silahkan hubungi masing-masing komunitasnya yang tadi Kang Hendra sebutkan ya, atau enggak langsung aja DM Kang Hendra biar nanti Kang Hendra yang mencoba merekomendasikan. menyalurkan. Menyalurkan. Oke. Udah Kalau cair. gitu terima kasih banyak Kang Hendra. Ya. Sampai ketemu lagi ya. Ya. Teman-teman jangan lupa ikuti terus podcast kita karena kita akan membahas tema-tema yang menarik seputar ekosistem fotografi di Indonesia, tetap di Point of Interest. Jelajahi Perspektifmu perspektifmu di di Poi. Poi. Hatur nuhun.